ini sih, maksudnya nggak jauh dari situ berarti. Saya di Wisu, Pandega di Wisu. Kita udah gabung nih Jambore TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Jambo. Salam jepret. Salam jepret, jangan lupa. Hari ini Anda bergabung lagi bersama kami Jambore TV. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Kak Bambang Haryadi ya Kak? Hendrawan. Oh, Bambang Hendrawan. Iya, ada maknanya itu, Cerita Kak. nama memang agak rempong. Di sebelah saya ada Kalia. Kak Bambang ini supaya lebih mudah biasanya dipanggil Kak Bembeng. Gitu ya Kak ya? Iya. Kak Bembeng. Nah, hari ini kami membahas tentang sesuatu yang mungkin bagi yang anak-anak baru, adik-adik masih baru, nggak tahu nih ya. Nah, ini ada bendera di tangan saya. Tapi bagi adik dan kakak-kakak pramuka pasti sudah tahu bahwa ini adalah alat untuk semapur. Apa sih guna semapur? Bermanfaatkah untuk zaman now atau tidak? Kita akan tanya dulu sama Kak Bembeng. Selain semapur sebenarnya Sandi ada lagi morse, tapi sekarang kita bahas tentang semapur dulu. Kak Bembeng, ini semapur ya Kak Bembeng? Iya Kak. Semapur ya. Semapur itu ada artinya nggak tuh sih Kak Bembeng? Semapur. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret ya. Ya, udah keren. Oke. Semapur sebenarnya itu tidak ada artinya, tidak ada artinya. Semapur itu diciptakan oleh yang penciptanya, diartikan dengan bahasa isyarat, bahasa isyarat. Jadi penciptanya ini seorang berbangsa Prancis, berbangsa Prancis. Ada perbedaan di antara beberapa bilang artikel lah ya, artikel atau buku penemu dari semapur ini gitu. Penemu semapur ini di banyak artikel itu namanya Claude Capes. Berbangsa Prancis, ditemukan tahun 1792. Claude Chapa kali ya. Claude, aku bahasanya nggak pandai bahasa Inggris. Claude Capes gitu. Capes. Gitu ya. 1792. Jadi seorang pastor yang kemudian waktu saat revolusi Prancis itu keluar dari pastor, masih tidak lagi bekerja di situ, dia bekerja di bidang teknisi kapal. Teknisi kapal. Dan saat revolusi itu, perang itu, beliau menemukan ya dari dulu-dulunya itu memang untuk saat di perang itu memberikan semboyan. Memberikan semboyan antara yang berkebutuhan dengan yang diperlukan. Seperti itu ya. Jadi intinya kebanyakan penggunaan semapur ini sekarang di laut, para pelaut lah. Seperti itu Kak. Berarti sampai sekarang sebenarnya semapur itu tetap dipakai. Jika kakak-kakak, adik-adik pernah ke bandara, pasti akan lihat tuh ada yang gini. Itu semapur ya Kak ya? Iya, semapur. Artinya pesawat harus belok kanan atau belok kiri itu ya, pakai tanda-tanda seperti itu. Atau kalau di laut, kenapa? Ini dia Kak, saya mau tanya juga. Ini warnanya merah kuning. Dan kuning. Kalau yang saya lihat di bandara itu kan warnanya kalau nggak salah biru kali ya Kak. Iya, biru. Kenapa? Memang ada makna nggak dari warna-warna ini? Iya, kalau sepengetahuan saya sih Kak, bendera semapur itu tidak notabene warna merah dan kuning. Melihat dari kondisi lapangan yang dibutuhkan. Nah, kenapa awalnya merah dan kuning? Ini karena digunakan di lautan, sehingga warna merah dan kuning ini yang dianggap kontras, nampak dari kejauhan. Seperti itu. Jadi sehingga waktu saat memainkan sandinya, huruf-hurufnya, abjadnya itu dia bisa dipahami oleh penerima. Seperti itu Kak. Jadi kalau seandainya tadi seperti saya bilang warna lain digunakan di laut, mungkin tidak pas dan tidak cocok gitu Kak. Tapi kalau malamnya sama nih Kak. Kalau malam sih ya gunakannya nanti ada yang lain lagi bahasa isyaratnya. Lampu kali ya? Lampu mungkin, tapi itu bukan lagi semapur lagi namanya. Itu udah morse. Sudah nanti ada morse namanya. Kak, ajarin dulu Kak, apa sih maknanya kalau
Iya. Ini apa maknanya? Sebenarnya yang mainnya duduk boleh juga nih. Oh boleh, nggak harus berdiri ya kayak? Nggak harus berdiri, duduk kalau yang pandai sih sebenarnya. Yang paham gitu. Dia berdasarkan dari abjad A sampai dengan Z. Oke. A Kalau sampai seperti dengan apa, Z. Kak? Jadi lebih enak berdiri ya. Ya berdiri ya kak, Iya. biar tahu. Ya. Jadi kalau ini teknik dalam pramuka. Kalau teknik yang mendapatkannya itu tidak ada dipublikasikan. Sehingga ini teknik yang diberikan oleh pramuka. Ya Kak Mubidah ya kan? Modifikasi mungkin oleh gerakan pramuka atau juga scouting di dunia gitu. Juga pakai semapur mereka. Ya. Bahasanya seperti ini, ada bahasa isyarat, bahasa apa namanya? Ini huruf. Iya. Jadi awalnya itu seperti ini, ya kan? Tangannya sikap sempurna, kanannya di atas, kirinya di bawah. Pakai tangannya gini ya? Iya, sikap sempurna, Kak, sikap sempurna. Ya. Kemudian dia abjad. Abjadnya itu dimulai dari A, B, C sampai Z. Jadi kalau ini sikap sempurna, huruf A itu dibuka kanan. Oke, aku mau coba juga nih. Jadi ini kosong, ini kosong nih, ini kosong, Boleh ya? ini kosong. Ini nggak ada arti. Nggak ada, ini sikap sempurna, ini sikap sempurna. Menganggap kita siap untuk melakukan. Iya, sikap sempurna. Kemudian kita buka A. Nah, kalau dalam bahasa sandinya ini 01. Kemudian B. Oh, berarti ini ke bawah, ini ke atas B. Iya, B. Oke. Kemudian dilanjutkan C. C, D. D. Iya. Pas lurus. Pas ya? lurus. Oke. Nah, D ini bisa dibuat juga seperti ini, yang sebelah kirinya. Lurus, masih ada. Yang penting lurus ke atas. Iya, lurus Boleh ke atas ini, itu masuk D. boleh ini. Iya, D. Biar aku jangan lupa ya Kak Bembeng. Iya. Berarti Oke, kita ulang. A, B, C, C, D. Ya. Ya. Ada yang menggunakan boleh di sini D-nya. Dulu. Oke. D. Ah. Nah, kemudian E, E, F, F, G. G. Nah, jadi dia sandinya itu hanya 01 sampai dengan 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak lewat dari angka 7. Nggak ada 8. Nah gitu. Nggak lewat dari angka 7. Ini sampai G. Kita buka huruf H. H itu 12. 1, 2. 13. 1, 3. I. Ya. Ada yang menggunakan semapur, Kak. Itu hanya itu tidak seperti ini. Tapi dia seperti ini. Namun ada kemungkinan nanti orang yang membaca ini pikirnya B. Dia posisinya ini walaupun juga agak tinggi, tapi orang tidak akan bisa membaca nanti ini. Nah, jadi karena pakai dia, kalau saya punya sandinya itu angkanya 12, H itu 1, 2. Supaya nampak. Ini 1, ini 2. 13-nya I 1, 3. Naik lagi ke atas ya. Kan tadi 3-nya ke atas. Tadi H, I. Nah, J-nya itu 4, 6. 4, 6. Oh. Dia ada sandi memang. Dia ada sandi. Tidak berurutan tapi dia ada sandi. Ini J. Lama juga Kak ngapalnya. Oh iya Kalau pasti. ini kan enak. A, B, C, D, E, F, G. E, Sampai G ya kan? Udah habis. Nah. Terus masuk di sini. H, I, berputar. Itu butuh berapa lama tuh? Kayaknya nggak lama sih sebenarnya kalau untuk memahami aja. Kalau mau serius ya. Iya, tapi karena gini, ada yang hanya berubahnya itu hanya beberapa huruf aja. Contoh kayak ini 46 J. Nah, begitukah dia kembali lagi ke 14. Dari tadi kan H12, I13, J-nya aja yang berubah 46. Nah, sekarang coba Kak, aku pengen lihat kalau Kakak bilangin si Ios Ios pingsan. Nah, coba Kak. Panjang kali Kakak Yos pingsan. Buat aku dulu aja kenapa Oh sih ya gitu ya. Kak, karena nama aku kan Ios Kak, biar Ios. Ya aku pingsan Ios gitu. Pingsan.
aku pingsan gitu. Kakak langsung belajarnya panjang kali Oh ya. iya, oke. Aku pingsan. Oke, Kak. Tapi abjadnya belum dibaca, udah langsung begitu ya. Macam mana orang pingsan bisa kayak gini, Kak? Kan kita ngasih tahu atau Kalau cara main mungkin ada yang artinya mau menerima, gitu ya kan? Dia itu memberi isyaratnya. Dia kalau siap mau untuk menerima itu dia kan seperti ini, ya kan? Dia siap untuk mau menerima. Ada sandi-sandinya juga. Nah, kalau dia mau bermain siap, yang sana nanti dia nerima itu. Siap, jawab apanya. Jadi kalau aku contohnya, dia langsung A. Oke. U. Itu U. U. Oke. Aku. Nah, gitu deh. Jadi mau dia tutup boleh, mau dia buka langsung boleh. Oh. Nah, gitu. Oke. Mungkin karena agak repot menerjemahkan kalau banyak, sehingga dalam semapur selalu dipergunakan kata-kata sandi juga, misalnya Iya. help atau SOS mungkin gitu ya, Kak, ya? Iya. Bener nggak? Betul. Jadi Ada kalau kita mau minta bantuan menggunakan kata help atau bisa cepat-cepat. Maksudnya kata yang artinya praktis. Lebih singkat, Praktis ya? lebih singkat. Kemudian semapur juga bisa pakai angka, tidak abjad aja. oh gitu. Nah, angka. Jadi kalau dia dipukul kayunya di atas, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menandakan perubahannya itu dengan pukulan. Iya, pukulan. Nanti selesai lagi dia pukul lagi. Nah, gitu. Dia bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau tadi kita banyak ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O-nya 23, 23. E, P, Q, R, S, T, U. Nah, V-nya ini dia ada kebalikan-kebalikannya juga. V-nya ini kebalikan K. Oh gitu. Nah, V, W-nya kebalikan O. W, X, Y, Z. Kak, untuk adik-adik atau kakak-kakak yang ada di rumah ya, atau yang sedang menonton acara ini, mungkin kita akan belajar yang termudah jika Anda mengalami kesulitan di hutan, tersesat atau apa ya, dengan menggunakan kain yang ada misalnya. Bisa menggunakan. Atau dengan menggunakan semapor. Ya. Atau berada di laut, minta bantuan. Nah, itu seperti apa, Kak, ininya, biar bisa semua belajar. Jadi gini, Kak, kalau kita sih sebenarnya memahaminya itu ya kita harus tahu juga dengan abjadnya, sehingga kita bisa memberikan cara bagaimana menyampaikan berita kepada yang menerima atau yang kita perlukan bantuan gitu. Kalau bagi saya menghafal, bagi saya nih ya, mungkin bagi yang lain kita juga nggak tahu ya. Bagi saya menghafalnya itu bisa dilihat dari sandi angkanya gitu. Nah, dia ada sandi angkanya gitu. Jadi menghafalnya sampai Z itu tuh gampang sebenarnya, nggak susah gitu. Kadang orang bilang susah semapur, tapi sebenarnya nggak susah gitu. Kenapa? Dia ingat aja sandi angkanya gitu. Dia nggak lepas dari yang namanya tadi bilang saya 07. 1 sampai 7 itu A sampai G. Nah, kemudian 12H, 13I, 47J, K udah 14, L 15, M 16, N 17. Kan nggak ada 8 di situ. Udah. Iya. O 23. P 24. Habis P apa? Q 25, R 26, S 27. Kan nggak ada 8 di situ. Nah, T 34. RST ya. U 35. V-nya itu 46. 46. Terus W-nya berapa tuh? W kemana? W ke sana kan? W 56. Oh gitu. Nah, W 56. Kemudian Y 36. Z 67. Udah. Kak, Habis. coba Y dulu, Kak. Nah? Y dulu. Y. Karena nama aku, jadi kita bikin ininya. Oh, harus nama kata ini. Oh, Ini Y. berarti ini. Oh. Y. O. Baru S.
S. Ya, OS-nya jauh ya. kakak mau belajar nama kakak aja nih. Iya, Ya. berapa dulu? Iya. Ada Mas sedikit lebih mudah kan Kak? Iya, betul. Beng? Ini 4, 6, ini V. Ah. Habis P apa? O, Oh, P, PQ. Q. PQ, P voltus, V, W. W, ya kan? P, X, Y, tapi benar yang kata kakak bilang ini. Karena dulu saya belajar tuh nggak pakai kode-kode angka, nggak pakai nggak pakai kode angka ya? kayak gitu. Jadi kalau yang di ini memang mungkin rasa saya pun lebih mudah. Lebih cepat. Sampai 7. Iya, sampai 7. Tinggal ngikutin satunya di sini. Berarti kalau kita mau ambil S-nya, kita ikutin tangan kiri dan kanan sampai mana? Iya, dan itu dia. 2, 7. 2, 7. Nah, langsung ibaratkan bahasanya 2, ini 7. Oh, iya. Itu Kak. Iya. Jadi yang sekarang kita kepingin tahu, semapur ini udah cukup lama dan sebenarnya sampai sekarang masih dipergunakan. Masih. Tapi Kak, dipergunakan. Kenapa Namun tidak sekarang diminati. orang tidak apa namanya ya? Banyak orang yang Udah nggak merasa menggunakan ini tidak penting. Tidak Mungkin karena sekarang kan udah ada smartphone, udah ada ini, gadget, udah Iya. ada. Apakah ini masih bermanfaat Kak selain di bandara, di kapal laut gitu? Ya, gini Kak. Artinya kalau bagi kami nih dalam gerakan Pramuga, ini semapur ini adalah apa ya, bahasa atau scouting kemampuan yang memang sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Di zaman yang serba now sekarang ini, yang zamannya gadget pun, di tengah laut itu ada yang tidak mendapatkan sinyal. Nah gitu. Atau waktu saat dia profesi, contoh adik saya pramuka, sekarang profesi dia itu pelaut Kak, pelaut. Nah, apabila di suatu kondisi dia tidak mendapatkan sinyal untuk komunikasi atau hubungan telekomunikasi terputus, apa yang harus dia gunakan? Tentu dia harus menggunakan ini. Iya, tentu dia harus menggunakan sandi. Sandi. Apakah semapur atau morse gitu ya? Ataukah dia mau pakai mercusuarnya itu untuk ditembakkan ke atas gitu kan? Nah, tapi memang semua aktivitas yang sifatnya memang semboyan atau bahasa isyarat, karena memang kemajuan zaman, dia merasa kayak tertinggal gitu. Tapi sebenarnya dibutuhkan. Nah itu Kak. Jadi kalau dibilang apakah masih sangat dibutuhkan, bagi kami ya. Tapi kita tidak bisa asumsikan kepada seluruhnya gitu. Bagi kami di Gerakan Pramuka ini sangat dibutuhkan gitu kan. Masih sangat diperlukan. Jadi semua pemirsa yang ada di rumah, menurut saya ini sebenarnya hal sederhana, sebaiknya dipelajari semua orang, karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita Ya. nantinya. Apakah kita tetap bisa jadi nggak pun di hutan kali tapi habis Iya. habis baterai Iya. misalnya, atau apapun itu. Kalau punya pengetahuan tentang semapur atau sandi-sandi lain, Siap. pasti hidupnya akan lebih mudah diketahui, Iya, kan lebih betul, Kak. mudah dibantu gitu, Kak, ya. Jadi pada prinsipnya hal-hal scouting ini atau hal-hal yang berbau bahasa isyarat itu menambahkan kepada memang tujuan Gerakan Pramuka itu Kak, ya, menjadikan manusia itu dapat hidup dalam keadaan apapun, Iya. dapat bertahan hidup dalam keadaan apapun, Survival gitu ya. gitu. Jadi kita nggak tahu nih sekarang nih dunia ini apakah besok aman, tentram, nggak. Musibah aja Indonesia aja udah banyak juga. Iya, banyak sekali. Nah, kalau pokoknya saya pernah itu evakuasi pesawat Mandala tahun 2005 Kak. Iya. Itu setitik sinyal pun di handphone itu tidak ada di sekitaran musibah tersebut gitu. Sehingga kalau mau ngambil komunikasi keluar, kita tuh harus jauh berjalan lagi dari radius musibah terjadi gitu. Sehingga kalau seandainya contoh nih dalam waktu musibah ada hal yang kita butuhkan, nah kalau menggunakan bendera ini juga bisa, atau morse juga bisa gitu. Jadi perlu sama-sama kita ingatkan. Ini banyak bencana terjadi. Pada saat bencana, entah banjir, entah gelombang
badai seperti apa kan, jangankan handphone ya kan, Iya, iya. mungkin anak, istri, tetangga udah tak bisa lagi Iya. di mana-mana kita tahu posisinya. Tapi kita butuh ditolong. Ditolong, iya. Nah, kita tidak punya handphone untuk Iya. menelpon, apalagi telepon Iya, kering seperti iya. apa ya. Jadi ini sangat berguna. Iya. Harus kita pelajari sama-sama Iya. gitu ya Kak ya. Iya Kak, kalau saya bilang sih berguna itu, pasti ada pertanyaan nanti, apa rupanya kita kemana-mana bawa semapur? Kan itu kan, tanda tanya itu, apa kita kemana-mana bawa semapur? Tidak, tapi bahasa itu harus dimasukkan ke dalam otak. Kalau soal penggunaan, kayu dibuatkan pakai kertas atau kain lain juga bisa gitu. Ya baju pun letak. Baju pun juga bisa Iya gitu. kan? Tangan bermain pun juga bisa gitu. Yang membahasakannya itu bukan modelnya ini yang dibawa, tapi keilmuannya yang Iya, diserap. ilmu. Itulah Kak. Dan mungkin bisa menolong orang lain juga ya. Iya, kalau itu ya pramuka bisa menolong orang lain sebenarnya. harus bisa menolong Wajib, orang lain. wajib. Jadi kalau kakak ini kan memang sudah ahli atau sangat memahami Kalau tentang ahli semapur, enggak. terutama sandi-sandi yang berkaitan dengan pramuka ini ya kak ya. Menurut kakak, apakah pelatihan tentang ini memang sudah tidak ada lagi atau gimana kondisinya sekarang ini? Iya, kalau boleh diberitahu nih sebenarnya bukan tidak ada lagi, namun sudah sangat menurun. Bukan menurun lagi, sangat menurun. Kenapa sangat menurun, Kak? Seperti yang kita bilang, sudah zaman now, zamannya gadget, zamannya yang paling canggih. Banyak orang, adik-adik, kakak-kakak yang di gerakan pramuka sendiri pun nggak akan banyak yang tidak mau lagi memahami tentang bahasa-bahasa isyarat. Kalau dulu kita ada lomba-lombanya Oh kan? wajib, ini lomba senapur, lomba tekpram lah, teknik kepramukaan. Nah, sini memberi, sana menjawab, memberi sini yang menerima, gitu-gitu kan balas-balasan. Kalau kita mendaki juga sering pakai ini kan? Enggak, ya, yang contoh ngambil- kecilnya aja Kak, antar tenda putra sama tenda putri di sana juga seringnya main semapur-semapuran gitu loh. Kalau lagi kemah. Karena satuan terpisah. Iya kan, kelihatan Lagian kan dulu belum ada handphone kalau dulu. Jadi harus pakai ini. Iya betul Kak, karena saya ngalami jambore daerah tahun 95, saya bersama teman gitu untuk ngasih kode sama putri itu pakai semapur. Tolong kirim makan. Ya. Ya kan? Kacang itu mana? Dia tolong kirimnya langsung pukul perut gitu, udah tahu mereka itu gitu, gitulah dia apanya. Jadi memang kalau sekarang ini sudah sangat menurun dan juga hampir saya rasa banyak yang sudah tidak memahami dan tidak mau tahu sih terhadap semapur. Ya, dan sekarang memang sih sebenarnya udah urgent juga terhadap gerakan pramuka itu semakin menurun itu, sehingga besok generasi muda yang akan datang di gerakan pramuka itu juga ntar lagi mungkin akan hilang untuk memahami. Mungkin menganggap ini sebagai sejarah aja ya. Sejarah aja, iya. Sejarah aja. Karena saya sudah pernah berkomunikasi dengan adik-adik yang sudah pernah dari penggalang dia pramuka, kemudian dia ke penegak. Jangankan cerita semapur, cerita awalnya gerakan pramuka aja dia nggak tahu gitu loh. Nah, jadi untuk yang masuk kepada teknik kepramukaan, ya Allah alam lah, kita tahu entah enggak gitu Kak. Oh. Kak, mungkin nanti kita butuh waktu juga lah ya. Kalau kakak berkenan, kita menjelaskan Boleh. tentang Morse juga. Boleh Kita Kak, termasuk boleh, bagian Morse. boleh. Jadi nanti kami akan menjelaskan secara rinci. Nanti Kak Apa akan menjelaskan tadi ya, ada A, B, C untuk kakak-kakak atau adik-adik di rumah, latihan di rumah masing-masing. Kak, kita soal semapur kita berhenti sejenak dulu. Break. Kita closing aja dulu ya. Ya, oke. Nanti kita akan bicara lagi tentang Morse. Morse. Jadi saya selalu mengingatkan siapapun Anda, orang pramuka atau bukan, tapi Anda harus tetap berjiwa pramuka. Jadi saksikan Jambore TV yang akan live setiap Jumat malam. Tapi Anda bisa menonton di channel YouTube kami dan jangan lupa subscribe ya, supaya seluruh teman-teman pramuka dan jiwa pramuka bisa bersatu ya Kak ya, Ya. bersatu. Salam Jambu. jambu, bukan salam jambu kita Salam nih. jambu dulu. Kalau jambunya kan udah nih. Salam jeprek. Jeprek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.